Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah ar-rahimur rahman. La ilaha illallah al-hannanul mannan. La ilaha illallah الملك الديان فاطر السماوات خالق النور والظلمات عالم السر والخفيات منزل الآيات والدلالة مشبه النعم والبركات وصلى الله على أفضل الصلوات وأزكى التحيات على سيد السادات بأكمل أهل الأرض والسماوات حبيبنا وشفيعنا مولانا سيدنا محمد سيدنا محمد الله وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المجاهدين. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقال الله تعالى أيضا عن القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق على لسان حبيبنا سيد المرسلين. آمين. angkat tangannya amin. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم على لسان حبيبنا سيد المرسلين وجعلنا يا الله يا الله من القوم المؤمنين والشاكرين. اللهم أكرم في هذه الساعة من الإجابة والبركة. اللهم بارك لنا في أيامنا وأوقاتنا وتصلح لنا أعمالنا فيا سميع الدعاء إنك أنت الله ولينا يا حي يا قيوم اغفر لنا ذنوبنا ويستر لي عيوبنا ويكشف لي كروبنا يا واسع الجود والكرم والحمد لله رب sampai guring guring. Ini cara terjadi. Setahun sekali kita ziarah kemari. Kalau di tempat masih ini, biar masih guring-guring, hilang pahalanya, ilmunya hilang. Walhamdulillah, yang saya hormati Khalifatul Majlis Al-Habib Ahmad, Habib Muhammad, dan juga akhina fillah Bapak Haji Sahibul Bacaan, dan juga tadi kita mendengar khulasah kalimat-kalimat mutiara
dari Al Habib Abdullah bin Ahmad bin Aqil. Dan saya hormati para ulama yang ulun kenal, satu aja ulama di sini, Al Ustaz Guru Syarifuddin. Semoga beliau tetap disehatkan oleh Allah, dipanjangkan oleh Allah, dan juga para guru-guru yang lain yang saya hormati. Tidak lupa aparat negara dari polseknya maupun dari camat dan juga babinsanya yang saya hormati. Wa antum ya ikhwani rahimakumullah. Tentang haul ini mengingatkan kita kepada orang yang dihauli. Ada dengar nama, kenal nama, tapi Sidin Al Habib Muhammad bin Ali kita nggak ketemu sama beliau. Kita nggak pernah duduk dengan beliau. Kalau ini hari 56 acara ulang tahunnya, 56 acara haulanya, dan beliau diangkat oleh Allah SWT, umurnya di atas 70. Lalu kita bertanya, ada apa gerangan bikin hall dan lain-lain sebagainya? Ini menyangkut daripada agama. Rasulullah SAW bersabda, "Udhkuru mahasina mautakum." Sering-seringlah kalian mengingat hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara walaupun 2 orang 3 orang, lalu yang kita sebut hamba Allah yang dekat dengan Allah, tanzilur rahmah, turun saat itu rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ribuan manusia, luar biasa. Ambil kesempatan, jangan datang terus pulang tanpa membawa oleh-oleh, rugi sampai. Kita niatkan ziarah kepada Habib Muhammad bin Ali, lalu kita duduk, kita berzikir kepada Allah, kita istighfar, minta ampunan dari Allah, lalu kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ada dalam Al-Quran. Jangan sampai pikir ini yang bikin hanya Habib atau kiai atau guru. Tidak. Pertemuan seperti ini dibanggakan oleh Rasulullah dan dikutip oleh Allah dalam Al-Quran. Sadaqallahul aliyyil azim. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ada kelompok-kelompok dari umat Muhammad. Mereka datang, mereka duduk, lalu mereka mengingat atas kebesaran Allah SWT memberikan itu tempat saat itu luar biasa karomahnya. Kenapa? Wa ya'muruna bil ma'ruf. Karena kita seorang yang saat ini hadir di sini berbuat kebaikan. Diawali dengan busana, pakaian yang sopan santun. Lalu kita duduk, lalu kita zikir kepada Allah SWT. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di dalam majelis ini yang dikatakan suci karena tidak ada hal-hal yang negatif. Sampean pakai baju koko, pakai sarung, ibu-ibunya pakai jilbab. Nanti bubaran dari hall dilepas itu jilbab. Jangan.
wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, bila hambaku ini senang daripada pertemuan seperti ini, duduk bersama-sama, ulaika humul muflihun, karena besok dia akan mendapatkan kesenangan, kemenangan dari Allah. Bagaimana kesenangan? Setiap sampean hadir di majlis-majlis, di situ nama sampean tercatat juga sebagai hamba Allah yang mukmin, sebagai hamba Allah yang mengenal Allah dan menyintai Rasulullah SAW. Ulaika humul muflihun, besok di yaumil qiyamah diberi kesenangan oleh Allah, diberi kemenangan. Tahukah sampean fenomena panorama di yaumil qiyamah? Tidak ada satu orang wali pun, tidak ada satu orang alim pun, kok sudah sampai ke masalah kiamat, hilang semuanya. Dan ini kita akan alami setelah mereka dikubur. Mereka ini semua menanti yaumil qiyamah. Lalu dikubur ini fiha na'imun wa jahil. Kubur ini abstrak. Kubur ini kita nggak tahu bagaimana nasib kita besok di alam kubur. Justru seperti begini ini yang mengikis dosa-dosa kita, lalu membersihkan dada kita, dipenuhi dengan mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udhkuru mahasina mautakum. Di dalam hal ini kita membuka manhaj kebaikan atas beliau, lalu kita mengetok pintunya Allah agar kita mendapatkan rahmatullah, mendapatkan karomatullah, lalu istajib da'watana, doa kita, hajat kita disampaikan kepada Allah SWT dan menjadi mujibus sa'ilin, permohonan dikabulkan oleh Allah. Niatnya satu, Pak Bu, niatnya satu, datang kemari dengan penuh keikhlasan. Tanpa ikhlas sayang jauh-jauh datang kemari. Walhamdulillah, di mana hari ini 56 tahun yang lalu kita kembali dari tahun-tahun sebelumnya dan silaturahmi. Kalau dikatakan hal ini wajib, enggak wajib. Hal itu tidak wajib, tetapi tarikan sukma roh kita menjadikan wajib untuk hadir. Kenapa? Karena rindu majlis-majlis seperti ini, rindu kita berziarah. Dan sampean sabarataan harus tahu, setiap dibacakan tahlil sampai disebut nama yang ditahlil yaitu Sabil Haq, tidak itu saja, walidina wa walidikum, ayah-ayah sampean dihadirkan oleh Allah karena waktu membaca surat Al-Fatihah, walidina wa walidikum, ayah-ayahmu dan ayah-ayah kita di sana, non sana, orang tua kita mendapatkan barokah karomah karena bodi sampean, jasad sampean duduk di ini majlis, lalu bersama-sama mengingat kepada Allah. Jangan dikatakan percuma hadir majlis-majlis seperti ini. Allah menjamin kita, ulaika humul muflihun. Sampean tahu tentang daripada kiamat. Sebelum kita beranjak di atas pusara kita masih berdiri, itu malaikat menghampiri kita, memberikan kalung. Kalung apa itu? Kitab, rapot kita selama hidup di dunia. Allah berfirman dengan berkenaan masalah ini dalam kitab Bani Israil. Kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kita dihidupkan oleh Allah
pertemuan antara roh dan jasad di atas pusara kita. Sebelum kita melangkah, malaikat datang mengalami, yaitu kitab amalan-amalan kita. Apa amalan kita baik atau amalan tidak baik? Lalu Allah mengatakan, "Iqra kitabak." Sampean baca rapot sampean sendiri. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ini yang menjadi masalah sebelum kita berangkat. Suruh baca sendiri amalan kita. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup ini hari sampean sudah tahu diri sampean. Apa yang sampean lakukan? Jangan hadir hal dianggap jalan-jalan. Jangan kena holis tahun sekali. Kita berziarah kepada sahibul maqam, sahibul hal, al-habib al-arif billah Muhammad bin Ali al-Idris. Lalu apa? Kita duduk, kita baca tahlil doa. Waktu doa itu ayah-ayah kita, ibu kita dihadirkan daripada mukjizatul Quran. Kalau beliau di dalam masalah itu, masalah menjadi hilang kembali, mendapatkan ketenangan. Ini hanya khusus untuk umat Sayyidina Muhammad. Lain umat nggak mendapatkan begini. Sehingga dikatakan umatil mukmin, umatil muslim marhumah, disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragu-ragu dan mintalah kepada Allah di saat-saat kita hadir di dalam majlisil khair. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Mungkin 90% jamaah yang di sini atau mungkin 95% enggak mengenal Habib Muhammad bin Ali. Kita lahir dia sudah meninggal. Lalu kita ditanya, apa ini seorang wali? Kadang-kadang bisikan setan. Anil Qol, kitab Majmu'ul Rasail. Anil Qol al-Imam al-Haddad radhiyallahu anhu. Para wali Allah itu dilihat di 3 tempat bahwa dia benar-benar seorang wali. Waktu hidupnya mastur tertutup, tetapi dia mendapatkan 3, salah satu dari 3. Di mana hari wafatnya beliau ditunjukkan oleh Allah Maha. Waktu Sidin meninggalkan dunia ditunjukkan oleh Allah karomanya. Kalau tidak waktu yaumil wafat, bukan hari wafatnya, setelah dia meninggal, bahwa dia seorang wali mempunyai makom besar atau tidak setelah meninggal. Apa yang ziarah sampean saya saudara taat datang kemari nggak diongkosin oleh Habib Muhammad bin Ali. Kita keluar dari kocek kita, dari kantong kita, itu tarikan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada hambanya, ini loh kekasihku. Dalam hadis qudsi tabaraka wa ta'ala yaqul, Allah berfirman dalam hadis qudsi, inna awliya'i ahibba'i min khalqi alladzina yadhkuruna bi dzikri wa uzkaru bi dzikri. Hamba-hambaku yang menjadi kekasih-kekasihku dari para wali Allah, dia senantiasa ingat kepada aku di dalam keadaan tenang maupun tidak tenang, keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin, senantiasa betul dia ingat kepada aku. Apa kata Allah? Wa ana adkuruh, aku ingat kepada hamba. Kita sekarang ini mengingat kebesaran Allah.
Kita sekarang ini duduk semata-mata untuk Allah. Lalu kita ada timbal balik kepada Al-Habib bin Imam Muhammad bin Ali Al-Hidrus. Ada timbal balik. Qala Imam Al-Haddad, ana ad'u man da'ani hakadha hubbul ghadiyah. Sampai datang mendoakan beliau mendoakan kita. Para wali Allah itu seperti dia melewati satu pintu di dimensi lain. Kita sekarang ini di dimensi dunia. Aulia Allah, mereka di dimensi al-barzahiyah, tempat arwah. Di sana tempat arwah itu ada dedikasi atau tingkatan-tingkatan dari tingkat 1 sampai tingkat 7 untuk para wali. Bagaimana semasa hidupnya, bagaimana perjuangan daripada membawa amanatullah, yaitu agama Islam. Di sana dia tahu ini tempatku. Dan mereka mendoakan kita. Alladzina ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tapi tadi Habib Abdullah membawa alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali Allah ini beriman kepada Allah sejujur-jujurnya iman, dan malam senantiasa sujud minta ridho Allah. Bukan tengah malam sujud, ya Allah tolong ya Allah supaya ulun kaya. Minta husnul khatimah, ketok pintunya Allah. Kata Al-Habib bin Imam Al-Arif Billah Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahabat Maulid mengatakan dan qasidanya, "Awqantu annaka muhsinun wa hatu faqara'tu babak wa huwa ni'mal bab." Ketoklah pintunya Allah, pintu yang tidak salah, pintu yang akan membawa dampak positif kehidupan kita. Muhsinun sifatnya Allah, berbuat baik kepada hambanya yang mau baik. Faqara'tu babak wa huwa ni'mal bab. Aku mengetok pintumu ya Allah, tidak salah. Kami mengetok ini pintu, sebaik-baiknya pintu kita mengetoknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah bubar ini majelis, harapan saya terutama untuk diri saya supaya tambah keimanan, kecintaan kepada Rasulullah. Pak, jangan lewatin cinta sampai kepada Rasulullah. Saya tambahkan sedikit tentang fenomena di yaumil qiyamah supaya sampean tahu. Setelah manusia dibangunkan, mereka gelapar, mereka bingung. Lalu mereka bertanya, "Aina sayyidi wa habibi Muhammad?" Di mana aku punya pemimpin saat ini? Yaumil qiyamah la sahibatihi wa la banin. Kita sekarang cinta sama istri kita mati-matian, istri kita cinta kepada kita mati-matian, anak yang kita sayangi, anak yang kita jerih payah untuk mendidiknya, pada hari itu sendiri-sendiri. Kecuali kalau istri kita solehah, kita soleh dipertemukan oleh Allah. Kalau kita baik, istri tidak baik, kita nggak bakal ketemu jauh. Karena itu hari penentuan yang abadi. Manusia semuanya teriak pada hari itu, nafsi, nafsi ya Allah, nafsi, nafsi ya Allah. Mengetok pintu ya Allah, pengen sahabat di yaumil qiyamah. Karena hari itu hari abadi. Dengan pertemuan seperti ini, kita mendapatkan poin angka dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu yudhibus sayyi'at. Kalau kita berbuat baik, dosa terkikis dan pahala kita naik. Lalu apa? Di antaranya yaumil qiyamah itu jahanam
Tidak ada para nabi manusia semuanya hari itu kejut. Jahannam itu dia ada di tempatnya sampai di depan Rasulullah. Hanya Jahannam ini mengatakan, kami siap menerima hamba-hamba Allah yang akan dimasukkan ke tempat kita. Tapi raungan Jahannam membuat orang semuanya takut. Sayyidina Jibril memberikan kepada Rasulullah satu botol isinya air. Siramkan ke Jahannam. Diterima oleh Rasulullah. Disiramkan ke Jahannam. Itu Jahannam. Lalu Rasulullah bertanya, air apa tadi ya Jibril? Air apa tadi? Apa kata Sayyidina Jibril? Itu bukan air, itu air mata umatmu yang setiap malam menangis, yang setiap malam minta ampun dari Gusti Allah Jalla Sya'nuhu wa 'Azzamu. Air mata umat Sayyidina Muhammad. Baju itu langsung disiramkan ke Jahannam. Itu Jahannam. Umat Muhammad yang sujud sambil menangis, umat Muhammad yang banyak sedekah, umat Muhammad yang banyak membantu saudara. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Mari hari ini kita niatkan banting setir. Jangan terlalu cinta sama dunia sehingga sampai ini bakal makan riba. Sekarang pun riba tidak dianggap riba, semuanya dengan haram. Banting setir, dekatkan diri kita kepada Allah. Gak ada jalan lain. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahmatullah. Kita harus berpikir, kita hadir kemari bukan minta-minta sama Nabi Muhammad bin Ali Ridwan. Tidak boleh. Ana ad'u man da'ani, aku datang mendoakan beliau, beliau mendoakan aku. Jangan datang ke kubur nangis minta-minta sama kubur. Itu yang menjadi susah kehidupan kita. Ya Habib Muhammad bin Ali, ulun datang ke tempat sampean, bantu doa. Dan ulun berdoa sekarang ini di depan pusara sampean agar sampean terangkat derajat sampean. Karena engkau adalah pecinta Rasulullah, engkau adalah melaksanakan daripada isyarat-isyarat alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Aku datang memberikan doa, bantulah ulun dengan doa-doa hebat. Kok bisa gitu? Dalam Al-Quran disebut wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira para kekasih-kekasih, jangan kamu kira para syuhada begitu mati tanam selesai. Tidak, jasadnya dikubur, tapi rohnya fi sama'illah. Rohnya dengan pakaiannya serba wanginya yang luar biasa sambil menunggu yaumul qiyamah. Derajatnya tinggi. Kalau dia begini mengaminkan dari para pecinta-pecintanya, diaminkan, Allah mengabulkan daripada doa para peziarah-peziarah. Mari aku banting setir, karena ini terutama di negara kita banyak musibah, banyak bencana. Sekarang ini di Pulau Jawa ada 3 gunung. Nunggu saatnya. Bromo, Semeru, dan Krakatau. Satu saja meletus, mungkin jutaan manusia bisa habis. Oleh karena itu ya akhwani, banyakilah salawat kepada Rasulullah.
Kita nggak punya amal, bohong. Kita ini munafik, nggak punya amal. Apa yang kita lakukan? Sholatnya ngaco, Allah yang sampai lupa ingat. Ini begini. Baca sholat sampai hitungan rakaatnya lupa. 3 atau 4 rakaat ini. Ya Allah. Sholatnya kita ngambang. Lalu apa? Merasa dirinya kuat. Kuat al-qawiyul matin. Allahu azza wa jalla. Dan saya minta sama sampean semuanya, karena Allah, doakan Islam di negara kita. Saat sekarang ini sangat menakutkan, mencurigakan. Islam baik di negara kita 85%. Sekarang kita dirongrong dengan cara-cara mereka. Jangan takut. Saya mau bawakan satu kisah. Ini kisah dialami oleh Rasulullah di kota Mekah. Dengarkan baik-baik. Rasulullah dakwah sampai pesisir atau orang-orang Badui, orang gunung banyak datang berbaiat masuk ke dalam Islam. Ini al-juhal musyrikin Quraisy dari Abi Lahab, Abi Jahal, Abi Sufyan, Nadir bin Harith. Mereka berbicara di satu tempat sebelah selatannya Ka'bah. Itu disebut Darun Nadwah, tempat pertemuannya mereka. Di situ pertemuan apa? Mereka mau bikin program, mau bikin acara. Karena mereka sakit hati umat Islam tambah di babanya. Mari kita permalukan Muhammad di depan orang Makkah, di depan masyarakat yang ada di pasaran. Karena di sana itu ada seminggu sekali pasaran di mana-mana. Besok kebetulan pasaran. Kita jagat Muhammad di depan pasaran. Setuju. Dan dengan Rasulullah setiap hari dari rumahnya menuju ke rumah sahabat. Di situ dia tinggal dan terima tamu. Rasulullah berjalan sampai depan masjid. Stop! Ya Muhammad, apakah benar sampai ini ada hubungan dengan langit? Betul, kata Rasulullah. Ya Muhammad, apakah sampai suka bertemu dengan malaikat? Betul. Ya Muhammad, apakah sampai ini utusan dari langit? Betul. Ya Muhammad, kalau ini semuanya benar, ulun minta bukti dari sampean. Minta bukti. Bukti apa? Ya Muhammad, sekarang sampean berdoa minta kepada Tuhanmu supaya diturunkan malapetaka dan bencana. Orang gila. Allah dan Rasulnya ditantang. Setelah itu Jibril turun membawakan ayat min ayatil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Selagi engkau kekasihku Muhammad di tengah-tengah mereka, Allah tidak akan menurunkan malapetaka dan bencana selagi engkau di tengah-tengah mereka. Apa Rasulullah bangga? Kuat. Di sini kita semuanya nggak bisa balas kebaikannya Rasulullah. Rasulullah berdoa, Ya Allah, Ya Rahman Ar-Rahim, kalau ini hari Engkau tidak menurunkan malapetaka bencana karena ulun di tengah-tengah mereka, besok bila kembali ke Engkau ya Allah, bagaimana umatmu? Dahsyat. Hari ini
kau jamin karena aku di tengah-tengah mereka. Besok kalau aku sudah tidak ada, bagaimana? Turun waktu yang bersamaan, hatta Sayyidina Jibril raksas, yakni kagum dengan akhlaknya Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai goyang kepala. Yang dipikirkan kita, yang dipikirkan kita, jangan sampai kita ini masalah, jangan sampai kita ini hancur. Yang dipikirkan kita, diteruskan ini ayat. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Apa kata Allah? Selagi umatmu istighfar, selagi umatmu berzikir, selagi umatmu bersalawat, selagi umatmu berbuat kebaikan, menjalankan sholat, rumahnya banyak dibacain salawat, menjadikan anak bini kita tenang, karena salawat itu mempunyai sembrani yang hebat. Sampai harus tahu salawat ini, ulama mengatakan zikir dua. Zikirnya dua kalau sampean baca salawat. Bagaimana zikir? Zikrullah wa zikr Habibullah Sayyidina Muhammad. Kok bisa begitu? Sebelum kita menyinggung nama Rasulullah Muhammad, kita awali Allahumma. Tahu sampean artinya Allahumma? Ya Allah, demi nama-namamu yang agung, demi asma Allahul husna, aku berwudu salam kepada Muhammad dan keluarga. Sebelum kita sampai ke nama Rasulullah, kita membaca Allahumma. Allahumma ya Allah, demi nama-namamu al-uliyal husna, aku berwudu salam kepada Muhammad dan keluarga. Dengungkanlah salawat ini apa? Supaya Islam mendapatkan kemenangan, tambah bulan ke depan sangat menakutkan. Ini perlu tangannya Allah, ini perlu bantuan dari Allah, tambah bantuan dari Allah melebihi PKI. Minta sama Allah supaya Islam dimenangkan. Mungkin orang yang diterima sama Allah, mungkin sampai yang diterima doa. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Sampai di dalam surut daripada madhab Syafi'i, salat Jumat khutbah kedua diwajibkan Allahumma ansur Islam wal muslimin. Doakan saja Allah beri kemenangan Islam di negara kami. Sebab ini sesuatu tanpa Allah intervensi, sangat menakutkan. Ini perlu tanya Allah, ini perlu Allah sampean. Kalau sampean masa bodoh, nanti sampean di yaumil qiyamah masa bodoh. Tapi kalau sampean berdoa untuk agamanya Allah, tingkatan derajat magomatan diangkat oleh Allah. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Setiap habis sholat doa supaya Islam menang di negara kita. Ini negara kita ini Islamnya 98%, tapi seperti bumi laut banyak. Tapi arahnya kemana nggak ada yang tahu. Mari sendiri-sendiri, jangan sampai terjajah. Jangan sampai Islam dipecundangi oleh orang-orang kafir. Ini masalah hak. Kalau sampai yang melakukan ini, di sini sampai akan dekat dengan Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Alladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Beserta kanjeng Nabi Muhammad besok mempunyai prinsip agama, mempunyai prinsip bahwa selain Islam bukan agama. Itu prinsip. Banyak kita salawat,
dan juga mohonlah kepada Allah, karena Allah pertama derajat kehidupan sampai diangkat oleh Allah, kedua sampai dapat pahala, ketiga kalau ada huru hara dan lain sebagainya sampai terselamat, karena sampai getol setiap waktu mendoakan agama Allah. Kok sampai mau tahu Islam di Indonesia ini terbesar di dunia, tapi seperti belaula. Saya nggak mau ngomong panjang-panjang, buktinya kemarin saja yang nggak masuk di akal. Mari sadar biwasilatil al-haulul habib Muhammad bin Ali. Kita harus sadar. Sampai mungkin bacaan amal tentang desa kecil, tapi mungkin ada keluarga sampai di Banjar, mungkin ada keluarga sampai di Jakarta. Itu tempat-tempat yang sangat genting. Dengan doa ini, insya Allah Allah membantu. Walillahil amru jami'an, semua dimonitoring oleh Allah. Minta sama Allah, ketok pintu Allah SWT. Oleh karena itu ya akhwani, kita kembali kepada qaul Nabi Muhammad bin Ali. Insya Allah kita barokah. Amin. Semoga kita dapat barokah. Kita berziarah ke tempatnya Habib Muhammad bin Ali tidak sia-sia. Ya Allah, berikan oleh-oleh bagi kami ya Allah. Pulang dari ziarah ini kami membawa karomah, kami membawa rahmatullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba ini ya Allah, dan menangkanlah Islam ya Allah. Islam ini agama ya Allah. Islam ini daripada seluruh kehidupan. Bantu kami ya Allah. Antal qawiyul matin, antal qawiyul matin, ya akramul akramin. Tolong bantu. Harus sadar. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, gimana urusannya ulun ya Allah? Gak ada fulus ya Allah, gak ada fulus. Bagaimana? Assalamualaikum, baca ayatul kursi. Itu ajarannya. Setelah itu sampai minta sama Allah. Mukjizatil sholat kita, Allah turunkan rahmah pada kita. Orang-orang yang sholat jamaah tidak sia-sia. Selesai sholat, mohonlah kepada Allah. Yang kedua, sholat lail, sholat malam, mintakan kepada Allah agar Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyaknya salawat di dalam rumah. Kalau sampai itu banyak baca salawat, hati tenang, lalu apa pikiran tenang, cinta sama dunia kurang. Rumah sampean bacain salawat, itu rumah rahmah, menjadi ajang silaturahmi para malaikat zuwar, para malaikat muqarrabin. Banyak kita salawat. Sekarang kena salawat ini paling pas tahun ini. Kenapa? Sampai enggak megang air wudhu, baca salawat ini. Sambil jalan, sampai salawat tetap dijaga. Ibu-ibu setiap bulan enggak bisa sholat, enggak bisa ngaji, dibolehkan salawat kepada Rasulullah. Walaupun di dalam situasi salawat ini hebat. Mungkin ada dari jamaah sini ke desa Cempaka. Desa Cempaka itu tempat pendulangan intan. Ulun ceramah berapa kali, pernah tanya, itu tanah digali sampai 5-7 meter, lalu turun ke bawah. Begitu dia dapat intan, langsung dipegang, langsung dijilat, lalu salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang di atas menjawab. Saya tanya, kenapa ada? Dua hal. Kalau ulun turun ke bumi ini, turun ke sungai, ada dua hal. Kalau ulun nggak baca salawat, itu intan yang di tangan ulun bisa hilang. Diambil. Kalau ulun di dalam tidak baca salawat, salah satu ulun mati di bawah atau ulun kena cacat.
berkatil Mustafa Muhammad bersalawat, ini hamba Allah yang dibawa terselamatkan sampai ini hari. Kalau sampai mau lihat kecepatan sekarang intan salawat ukurannya dahsyat, puluhan tahun dilakukan ini, dan tambah hari tambah banyak yang baca, dan sampai baca salawat yang banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tadi malam ulun ziarah, kata Haji Subyani, Beb, sekarang ini acara di makom Dalail Khairat. Itu Dalail Khairat pegangannya para wali-wali Allah, dari pertama sampai kutub tidak melepaskan daripada Dalail Khairat. Dan kalau itu ditaruh dalam rumah, insya Allah itu rumah berkah. Mudah-mudahan begitu, kembali ke niat kita. Oleh karena itu, mari, saya sudah cukup lama, sudah keringetan nih. Wah, insya Allah ada manfaatnya. Insya Allah kita sadar siapa diri kita. Ini ulun bawa oleh-oleh. Ini Sayyidus Salawat. Ulun mau kemari sebelum 4 hari atau 3 hari dapat perintah cetak Sayyidus Salawat dari Dalail Khairat, agar jamaah pulang membawa itu supaya rumahnya adem, godaan atau rongrongan dari jin-jin kafir atau dari setan taruh di depan rumah atau tengah rumah, jangan taruh di kamar atau di dapur. Ini sebab Allah menyangkut harkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ulun bawa, ini ikonnya Dalail Khairat. Intinya di sini. Dan ulun bawa kemari banyak gangguannya, sangat banyak. Ya dari ini. Subhanallah. Tapi saya niat untuk acara hall. Saya nggak mau apa-apa, cuma satu, supaya ulun bisa cetak lagi. Nggak ada artinya 20 perak. Sampean merokok di Samsung 35 sehari habis, ini sampai yaumil qiyamah ya. Nanti jangan rebutan, insya Allah cukup ya. Nah, ini sebelum saya tutup doa, saya arahkan, dan saya mau baca doanya Rasulullah. Sampean dan berdiri, setelah ini doa, sampean masing-masing minta sama Allah, karena ini salah, ini bacaan ini dari Rasulullah langsung. Bisa dulu, ikuti saya baca. La ilaha illallah, al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah, al-ma'bud fi kulli makan, al-ma'bud la ilaha illallah,
فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Di sini sampai minta di dalam hadis dikatakan setelah baca ini Allah membuka seluruh langit ketok minta sama Allah. Sayyidina Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين اللهم آمين. آمين اللهم آمين. Ya Allah, sampaikan hajat kami ya Allah. Ya Allah, jangan pulang dari majelis yang agung ini, majelis yang suci ini kecuali Kau memberikan kepada kami ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Lindungi kami keluarga kami ya Allah. Dan jadikan kami yang soleh. Amin Allahumma amin. Bersama Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi taslima. Allahumma sholli wa sallim. Jamaah yang berminat di sini jangan buka nanti sore. Siap saja niat 20 perak. Udah bayar. Rabbana atina wabillahi taufiq wal hidayah. Insyaallah panjang umur. Insyaallah panjang umur. Sehat afiat. Sampai tahun depan bisa di tempat lagi. Amin. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.